berdoa. Bapa, kami berterima kasih, mengucap syukur atas kasih karunia kesempatan yang sangat indah dan tidak ternilai. Firman-Mu adalah kebenaran, Firman-Mu adalah terang, Firman-Mu adalah penuntun jalan hidup kami yang berkuasa untuk memberkati, melindungi, mengaruniakan kami semua anugerah yang diperlukan agar kami dapat sungguh-sungguh menjalani kehidupan iman yang benar bersama-sama dengan Tuhan, yang dilindungi oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Tolong sertai dari awal sampai akhir, Bapa, kiranya firman-Mu betul-betul termeterai dalam hidup kami, digenapi dalam hidup kami. Dan kami mau menyerahkan seluruh permasalahan kekhawatiran kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Karena Tuhanlah yang memulihkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, shalom semuanya. Kita masih sedang belajar tentang gereja Laodikia. Ya, gereja yang suam-suam kuku. Gereja yang penuh dengan kesombongan dan kebohongan diri sendiri. Ya, tanpa mereka sadari. Maka dari itu firman datang memberitahukan atau menegur mereka. Mereka berkata, kami tidak perlu apa-apa lagi. Kami sudah kaya. Nah, terhadap keadaan iman dan rohani yang jatuh dengan dalam seperti ini, Tuhan kita datang memberikan kasih-Nya kepada gereja Laodikia. Ya, Tuhan baik, Tuhan peduli. Nah, seperti apakah kebaikan, kepedulian, dan kasih Tuhan kepada gereja Laodikia ini? Dikatakan di Wahyu 3 ayat 19. Yang kita sudah bahas minggu kemarin. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegor dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, maka terimalah kasih Tuhan ini. Dengan merelakan hati. Merelakan hati ini adalah memberi perasaan, semangat, hati yang berkobar-kobar. Ya, untuk apa? Untuk menerima kasih Tuhan. Berkobar-kobarlah. Ya, bersemangatlah untuk menerima kasih Tuhan, yaitu ditegur dan dihajar oleh Tuhan. Nah, ini adalah relakanlah semangat yang penuh dengan kerinduan dan berapi-api ini harus kita miliki. Ya. Kalau kita nggak memiliki semangat yang berapi-api seperti ini, hati yang berkobar-kobar seperti ini, ya, artinya kita seperti gereja Laodikia, suam-suam kuku. Nah, kita harus punya roh yang menyala-nyala terhadap Tuhan, terhadap kasih Tuhan, terhadap pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi ada orang yang gak ada semangatnya, ada orang yang bersemangat. Nah, tapi orang yang bersemangat ini, kita harus menjadi orang yang bersemangat. Kita nggak boleh menjadi orang yang tidak ada semangat. Itu tidak boleh. Itu namanya suam-suam kuku. Dan nggak ada semangat itu akibatnya fatal, yaitu dimuntahkan oleh Tuhan. Jadi kita harus menjadi orang yang semangat. Hari ini kita kurang semangat, kiranya melalui firman Tuhan kita disemangatkan lagi. Nah, semangat ada dua. Semangat yang benar, semangat yang tidak benar. Semangat yang benar adalah semangat dari Allah. Ya. Contoh, Rasul Paulus semangat sekali hidupnya untuk kehendak Tuhan. Membuat jemaat di gereja Korintus menjadi murni seperti perawan yang setia kepada satu-satunya mempelai Yesus Kristus. 2 Korintus 11 ayat 2, kita udah lihat ini. 2 Korintus 11 ayat 2, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada suatu laki-laki untuk membawa kamu
sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, menggembalakan umat Tuhan, menjadi mempelai Kristus yang kudus, yang suci. Paulus begitu semangat untuk pekerjaan ini, untuk hal ini. Ya. Dia bersemangat untuk menguduskan jemaat di gereja Korintus. Karena saat itu gereja Korintus masih banyak yang menyembah berhala, moral masih bobrok. Dan dia begitu semangat untuk mengerjakan pekerjaan pengudusan ini. Ini harus membara dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita harus punya semangat, tapi semangat di dalam Tuhan, di dalam firman. Aku belum kudus, punya semangat, aku pengen mencapai kekudusan tersebut. Gitu. Aku belum menjadi mempelai Kristus yang suci, yang siap. Kita harus punya semangat menjadi mempelai Kristus yang seperti itu. Nah, ada semangat yang salah. Yang kebanyakan orang punya semangat ini. Ya, ini namanya semangat duniawi, semangat manusiawi, semangat humanisme. Nah, ini justru melanggar firman. Ya, alias dosa gitu intinya. Nah, jadi banyak orang begitu semangat dalam hidupnya. Tapi nggak ada hubungannya dengan kehendak Tuhan. Malah menjauh dari Tuhan. Menjauh dari jalan firman Tuhan. Semangat dalam hal materi. Semangat dalam hal kepuasan hidup. Kesenangan hidup. Yang bukan dari Tuhan. Sedangkan sukacita kita harus hanya dari Tuhan. Nah, saking semangatnya orang-orang semangat. Tidak mengenal lelah. Saking semangatnya orang-orang sampai terpaku. Saking semangatnya orang-orang sampai nangis terharu. Saking semangatnya orang sampai tertawa terbahak-bahak. Tapi bukan untuk firman. Bukan untuk Tuhan dan kehendak Tuhan. Nah kalau dibalikin terhadap Tuhan, terhadap firman, gak ada tuh yang istilah tidak mengenal lelah. Gak ada yang namanya terpaku sungguh-sungguh. Ya, saat dengar firman, apakah betul-betul kita terpaku gitu? Tapi saat nonton di bioskop, saya udah bayar nih, 2 jam, 2 jam setengah, lebih bagus kalau film 3 jam kita nggak merasa rugi. Dan dari awal sampai akhir kita terpaku seperti itu. Nggak mau kehilangan satu momen pun. Tapi dalam hal mendengarkan firman, kayak Mr. Bean, tidur di rumah Bapa. Ya. Atau zaman sekarang main HP. Dan dalam hati, badan merasa capek dan lelah. Kapan beresnya? Rasanya pengen buru-buru. Seperti di penjara gitu ya. Pernahkah kita nangis terharu terhadap firman Tuhan? Tapi kita nangis terharu terhadap diri kita sendiri. Ya, untuk diri kita sendiri. Pernahkah kita sukacita sampai menari-nari gitu ya terhadap Tuhan, terhadap firman Tuhan? Nah, ini yang bahaya. Ya, semangatnya salah. Suam-suam kuku. Nggak semangat terhadap Tuhan. Tapi semangat terhadap tidak suam-suam kuku terhadap yang lain. Nah, gereja di Galatia itu ada masalah. Ada masalah. Dan Rasul Paulus ini dengan semangat ingin menyelesaikan masalah tersebut. Jadi ada orang-orang yang sangat pintar membujuk, menghabiskan, mengorbankan waktu untuk membujuk dan menarik orang-orang bukan ke Tuhan, tapi ke diri mereka sendiri. Dibawa menjauh dari pekerjaan Tuhan, dari kehendak Tuhan. Tuhan bekerja contoh melalui Rasul Paulus.
Dan sama orang-orang ini di dalam gereja Galatia, ya jemaat sendiri gitu, malah dibawa melenceng dari Rasul Paulus untuk berpihak kepada mereka. Apa-apaan ini? Apa-apaan? Rasul Paulus itu mau membawa orang kepada Kristus, bukan kepada dirinya sendiri. Bukan berkubu-kubuan untuk dirinya sendiri, bukan. Tapi demi kebenaran. Tapi sama orang-orang ini dimelencengkan. Dihasut. Paulus tuh nggak benar. Difitnah. Nah, sehingga nggak mau dengerin Paulus. Ini yang terjadi. Sedangkan Paulus punya semangat apa? Orang-orang yang nggak benar punya semangat juga, tapi semangatnya salah. Ini dicatat di Galatia 4 ayat 17. Dicatat sebagai guru-guru palsu. Dan mereka juga pengajar-pengajar. Di Galatia 4 ayat 17 kita udah baca ini. Minggu kemarin kita mau diingatkan lagi, mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu. Tetapi tidak dengan tulus hati. Karena mereka mau mengucilkan kamu. Supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Ini bukan dengan ketulusan. Tapi berusaha dengan luar biasa. Ya, menjauhi jalan yang benar untuk diri mereka sendiri. Ya istilahnya nih, giat mencari tanda petik cari jemaat, giat cari jiwa, diajak makan, berkorban banyak, memberikan banyak kasih tanda petik, membujuk. Ya, tujuannya udah jangan ikutin Paulus, ikuti kami. Nah, sehingga orang yang sungguh-sungguh terjebak, tersesatkan. Ya, yang mana orang-orang ini hanya ingin membujuk dan bekerja keras, pakai istilah kasih dan sebagainya, bukan dipersembahkan kepada Tuhan, dituntun kepada Tuhan, tapi untuk kemuliaan sendiri. Untuk kemuliaan sendiri. Nah, bahayanya semangat yang salah itu melawan Tuhan, menghancurkan kehendak Tuhan. Nah, jadi sekali lagi, Tuhan mengasihi gereja Laodikia, yaitu di Wahyu 3:19, kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi kita udah mengerti relakan hati itu berapi-api, bersemangat untuk Tuhan, untuk menerima kasih Tuhan, teguran dan hajaran. Ya. Dan dikatakan dan bertobatlah. Dan bertobatlah. Ini perintah. Bertobat ini harus. Karena ini perintah Tuhan. Ya. Karena kita punya semangat yang salah. Kita punya antusias yang salah. Kita harus bertobat. Kita fokusnya itu egosentris. Ya. Pokoknya yang ada hubungannya dengan keuntungan aku, cara aku, pikiran aku, ya. Kita semua disuruh bertobat lah. Kata bertobat bahasa Yunaninya metanoio. Metanoio yang artinya ada 2 poin. Ya, kata bertobat ini bahasa aslinya ada 2 poin. Yang pertama, memperbaiki. Memperbaiki. Ya. Nah, jadi saya menyesal, saya salah. Tapi itu belum kategori bertobat. Kalau terus dilakukan hal yang sama lagi, terus saya menyesal lagi, itu namanya tidak bertobat. Tapi bertobat artinya, yang pertama, memperbaiki. Memperbaiki. Ya. Kisah 3 ayat 19-20. Kisah 3 ayat 19-20. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Saya sadar dosa saya salah, saya menyesal. Dan berikutnya apa? Setelah menyesal, bertobat, perbaiki. Dosa kita dihapus. Tuhan mendatangkan waktu kelegaan ya untuk kita. Mungkin akhir-akhir ini hidup kita
Gak ada kelegaan. Kelegaan yang selama ini kita cari dan usahakan sebetulnya belum kunjung melegakan kita. Memang kelegaan ini harus hanya dari Tuhan. Kenapa ada rasa ganjelan? Kenapa ada rasa yang membuat tidak lepas, tidak damai? Kuncinya adalah dosa kita. Harus diperbaiki. Akarnya adalah dosa. Selama ada dosa, kita nggak akan memiliki damai sejahtera sejati. Ya, sehingga menjalani kehidupan yang gundah gulana. Dan tanpa kita sadari, kita nggak tahu akarnya apa. Kita cari solusi pakai cara kita ke sana, ke sini, ke situ, ke A, ke B, ke C. Itu tidak akan menyelesaikan masalah kita. Tapi kita harus memperbaiki, yaitu makna bertobat yang pertama. Jadi jemaat Laodikia ini harus bertobat. Karena mereka suam-suam kuku. Ibadahnya nggak semangat, nggak sungguh-sungguh. Mereka tidak melayani dengan benar di mata Tuhan. Tidak memberi kontribusi apapun. Ya, inilah jemaat yang suam-suam kuku. Tapi malah sombong, membohongi diri sendiri. Kita nggak perlu apa-apa, kita udah kaya. Aku percaya seperti ini aja sudah bagus. Merasa diri lebih bagus, lebih baik dari orang lain. Nah, itu yang terjadi dengan jemaat Laodikia. Yang pertama, memperbaiki. Yang kedua, arti bertobat. Mengubah raja. Mengubah raja. Apa karakteristik orang yang tidak bertobat? Rajanya adalah aku. Apa yang aku ingin, ini yang aku lakukan. Apa karakteristik orang yang tidak bertobat di mata Tuhan? Punya raja yang lain selain Yesus. Diriku bisa jadi raja. Uang bisa jadi raja. Apapun dilakukan untuk mendapatkan uang. Kekuasaan yang jadi raja. Hidup dikuasai oleh aku harus mendapat kekuasaan. Ini yang dihidupi, ini yang diusahakan, ini yang dipikirkan, ini yang dikejar, ini yang dikerjakan. Ya, antara diri sendiri, uang, kekuasaan, segala cara supaya gimana caranya saya bisa mendapat kekuasaan. Ada yang menjadikan raja ketenaran, nama baik, kesenangan, sehingga hidup untuk ini, berkorban untuk ini, yang dilakukan untuk hal-hal supaya bisa tenar, supaya bisa punya nama baik, supaya bisa senang, gitu ya. Nah, makanya orang-orang yang seperti ini kecanduan, ya, kecanduan dengan kesenangan apapun itu. Ya. Tuhan berkata, yang harus jadi raja adalah Tuhan. Supaya kita bertobat, yaitu Tuhan jadi raja, raja-raja yang lain ini harus dieliminasi dalam hidup kita. Harus dibuang, harus dibunuh, harus diusir. Tapi saya nggak mau, saya tetap. Makanya kita nggak tobat-tobat. Kita belum memutuskan, kita belum membunuh. Sampai tidak bernyawa, sampai nggak hidup. Kita nggak mau itu. Nah, sedangkan yang harus jadi raja itu Yesus, Tuhan. Saja yang memimpin, yang membimbing. Aku hanya taat saja. Nah, itu karakteristik orang bertobat kan sama taat sama kan. Bisa nggak bilang, saya bertobat tapi saya nggak taat gitu. Nggak bisa. Ya tobat ya taat. Tapi gimana kita bisa taat? Tuhan, kalau rajanya bukan Tuhan. Karena yang lain. Kita taatnya kepada raja tersebut. Nah, jadi siapa yang mempunyai kerajaan Allah? Siapa
yang menerima kerajaan Allah. Siapakah warga negara kerajaan Allah? Orang-orang yang bertobat. Hubungan yang begitu erat, kerajaan Allah dan bertobat. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kerajaan Allahnya mau, tobatnya enggak, namanya tidak menerima kerajaan Allah. Ini satu kesatuan. Kerajaan Allah dan bertobat ini satu kesatuan. Firman tentang bertobat itu sering kali dan banyak kali muncul dengan konteks kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Ini selalu berdampingan, ya, bertobat dan kerajaan Allah. Contoh Markus 1 ayat 15. Markus 1 ayat 15. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya, kerajaan Allah dihubungkan dengan bertobat. Matius 3 ayat 2. Matius 3 ayat 2. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan mau kasih kerajaan Allah. Bertobat. Disertai dengan bertobat. Matius 4 ayat 17. Matius 4 ayat 17. Sama. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kenapa ini berhubungan dengan bertobat? Karena kita udah mengerti sekarang arti bertobat yang kedua. Yang pertama memperbaiki, yang kedua mengganti raja. Mengganti raja. Karena kerajaan Allah, rajanya adalah Tuhan. Gimana kita mau terima kerajaan Allah kalau rajanya bukan Tuhan? Itu namanya bukan kerajaan Allah. Kita artinya menolak kerajaan Allah. Saya nggak mau dipimpin, diperintah oleh Tuhan sebagai raja. Saya nggak mau. Oleh firman, nggak mau saya. Nah, artinya nggak bisa kan? Nah, maka arti bertobat itu mengganti raja. Taat, layani, memuliakan, ya. Jadi diri kita yang lama penting sekali harus dibuang. Itulah makna pertobatan yang kedua. Kalau nggak dibuang, ya kita nggak bertobat artinya. Satu-satunya yang harus kita sembah, yang harus kita taati, yang harus kita layani, yang harus kita kasihi, Tuhan. Kita melakukan yang lain di dalam Tuhan, di dalam firman. Jangan pisahkan. Oh, ada hal-hal yang nggak ada hubungannya sama Tuhan, jadi nggak apa-apa, saya nggak harus melibatkan Tuhan. Salah. Dalam kita melakukan sesuatu, aktivitas sehari-hari, hubungan dengan sesama manusia, itu kalau bukan di dalam Tuhan, kita bukan menjalani kehidupan yang bertobat. Karena seringkali yang bukan dalam Tuhan ini malah melebihi Tuhan. Malah berhala di mata Tuhan. Harus di dalam Tuhan, yaitu di dalam firman. Berteman salah nggak? Salah kalau tidak di dalam firman. Buat apa? Kalau bukan di dalam firman. Untuk kepuasanku kan. Tapi kalau di dalam firman, dalam koridor firman Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Kita berteman kan untuk kepuasanku. Untuk kesenanganku. Cari yang satu frekuensi. Cari yang satu hobi. Cari yang satu pemikiran gitu kan. Supaya apa sih sebenarnya? Saling membutuhkan kita. You tolong I tolong you. I curhat you curhat ke I. Ya. My bestie, my bestie. Ya. Jadi kalau bukan di dalam Tuhan, kita sedang tidak bertobat. Kita sedang menyembah berhala. Kita punya Allah yang lain. Tapi semuanya di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan.
di dalam firman Tuhan. Ya, dari kan teman atau sesama itu kan dari Tuhan, ciptaan Tuhan. Bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Gak ada hubungannya untuk kemuliaan Tuhan. Itu salah. Itu bukanlah hubungan yang diakui dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kepada yang bukan sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan kepada umatnya yang berhubungan dengan bukan sesuai dengan kehendak Tuhan? Tuhan perintahkan dengan tegas, pisahkan dirimu. Ya, potong hubungannya. Itulah Tuhan. Kalau kayak gitu gimana ya? Kan aku hidup di dunia juga, aku kan maulah ada sudut pandang humanismenya. Ya terserah. Kita mau ikut Tuhan, mau jadi warga negara kerajaan sorga atau enggak. Pilihan tangan kita. Cuman jangan sampai kita menyalahgunakan ayat-ayat di Alkitab dengan salah gitu. Kita harus kembali ke Alkitab. Terserah, tinggal kita mau back to Bible atau enggak. Kalau back to Bible ya Tuhan ngomong apa kek, ya kita gumulkan. Walaupun mungkin enggak saat itu juga gitu, tapi kita percayai, gumulkan itu. Imani, doakan itu. Renungkan itu. Kalau misalkan enggak ya, mendingan enggak usah sekalian. Kan Tuhan enggak terima yang suam-suam buku. Yang ini mau, ini enggak mau. Yang nambah ini, ngurang ini gitu. Tuhan nggak terima yang kayak gitu kan. Jadi ya sudah, itulah jalan hidup kita sama Tuhan itu, menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan. Ya bukan mengikut teman, mengikut Tuhan. Sama-sama tapi hati-hati ya Tuhan. Gitu. Jadi bertobat mengganti raja kita. Ya, raja, segala raja, Yesus. Hanya Yesus. Ya. Jadi Tuhan mau kita ini menjalani kehidupan suami istri. Suami istri. Kamu istri, aku suami, kata Tuhan Yesus. Rahasia ini besar. Hubungan Kristus dan jemaat. Sebelum hubungan suami istri, punya kehidupan masing-masing. Punya dunia masing-masing. Setelah menikah, bukan melakukan seenaknya lagi. Oh, nggak apa-apa. Zaman sekarang tuh nggak apa-apa. Lulu gua tetap. Rekening masing-masing. Ya, apa semua masing-masing. Nggak cocok ya tinggal cerai, kawin lagi. Ini sudut pandang dunia. Sudut pandang Tuhan. Sebagai istri rohani, kita disuruh tunduk dan taat. Bukan bukan hidup dengan dunia kita lagi. Bukan punya bisa seenaknya lagi. Hanya tunduk dan taat. Istilahnya, saya nggak mau jadi istri kayak di zaman Siti Nurbaya, yang mana istri itu hanya jadi osin, hanya gini-gini, nggak bisa gini, nggak bisa gini. Saya nggak mau kayak begitu, saya mending nggak usah merit. Ya, oke. Ini saya lagi nggak ngomongin soal menikah secara jasmani ya. Kita lagi ngomongin soal rohani. Kita orang percaya, itu level imannya naik. Dari bayi jadi orang dewasa. Dari orang dewasa jadi istri Yesus. Jadi artinya apa? Udah menjadi satu dengan Tuhan. Makanya Tuhan tuh cemburu. Persahabatan dengan selain Tuhan, itu kan permusuhan. Penyembahan berhala. Perjinahan. Ya, kalau bahasa aslinya kan, hai kamu pejina-pejina, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Nah, jadi jadikanlah Yesus Raja dalam hidup kita. Nggak cuma dinyanyi doang gitu ya. Jadikanlah Yesus Raja, itu baru namanya bertobat. Buang
supaya menjadikan Yesus raja, buang raja-raja yang selama ini. Tadi udah dikatakan, diriku, materi, kesenangan, humanisme. Ini raja-raja ini. Kita hidup untuk ini semua, ya kan? Kalau nggak dibuang-buang, nggak dibunuh-bunuhin, kita nggak taubat namanya. Namanya udah menikah, udah jadi satu, ya sudah. Mau-maunya si suami Yesus Kristus, kita disuruh apapun. Makanya Tuhan selalu mengerjakan pemisahan manusia antar manusia yang hubungannya tidak ada hubungannya dengan kehendak Tuhan. Putuskan. Karena itu hanya menghalangi kehendak Tuhan. Itu hanya membuat kamu jauh dari Tuhan. Itu membuat kamu tidak melakukan firman. Tuhan Yesus datang. Jangan pikir aku datang untuk membawa damai. Aku datang untuk membawa pedang. Untuk memisahkan manusia dari orang yang dikasihinya. Nah, jadi mari kita yang suam-suam kuku kasih kita kepada Tuhan. Kita pulihkan kasih ini. Hanya Tuhan. Ya, tapi kan saya kan butuh dukungan Tuhan. Tapi kan saya butuh didengar Tuhan. Makanya kita doa. Doa kita didengar sama Tuhan. Ya. Saya kan butuh bimbingan Tuhan. Buka Alkitab. Ya. Nah, jadi barang siapa ku kasihi, ya ku tegur, ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kata ku tegur, kata ku kasihi, kata relakanlah, ya kita sedang bahas ini semua kan. Ini ditulis dalam bentuk saat ini, ya dalam susunan atau grammarnya itu adalah bentuk saat ini. Tapi kata bertobatlah ditulis dalam bentuk di masa lampau, di masa lalu. Ya, jadi kalau ngelihat susunan atau grammarnya ini, kayaknya salah ini. Salah nulis ini si Opa Yohanes yang udah tua di Pulau Patmos gitu. Nggak salah tulis. Ini menunjukkan bahwa yang terutama adalah bertobat. Kalau kita nggak punya hati yang mau diperbaiki, kalau kita nggak mau membunuh raja-raja dalam hidup kita dan menggantikannya, itu definisi pertobatan kan. Kita nggak akan bisa menerima teguran, kita nggak akan bisa menerima didikan, kita nggak akan punya relakanlah yaitu semangat yang membara, antusias yang besar. Kita nggak akan punya itu. Kalau kita nggak mau diperbaiki, kalau kita nggak mau bunuh raja-raja yang sebelumnya. Tapi waktu kita percaya bahwa aku harus bertobat, ya, maka kita akan menerima ini semua. Teguran kita mau terima, didikan kita mau terima, hajaran pun dengan antusias kita terima, kita jalani. Ya, gak ada orang di dunia ini yang dihajar malah antusias. Tapi umat Tuhan, umat yang beriman dihajar Tuhan malah antusias. Kayak Ayub. Ayub 23 ayat 10, aku tahu. Ya, Tuhan sedang memurnikan aku seperti emas. Kalau Tuhan menguji aku seperti ini selama 30 tahun non-stop, Tuhan sedang menjadikan aku emas. Wah, dia bisa mengatakan ini dengan penuh semangat. Seorang Ayub. Jadi, karena dia memiliki hati yang bertobat. Jadi kalau kita cerminkan hidupku dengan gereja Laodikia, ya, cerminkan. Suam-suam kuku, iya ya. Sombong, rohani, membohongi diri sendiri, iya ya. Gak ada semangat buat Tuhan, tapi semangat buat yang lain, iya ya. Sama gak, saudara? Sama kita. Sama jemaat Laodikia. Nah, Tuhan mengasihi kita.
Tuhan datang dengan firman yang menyelamatkan, firman kasih. Dengan teguran yang keras, ini akan memalukan kedagingan kita. Gak apa-apa, biarin. Harus dipermalukan kedagingan kita, dosa kita. Jangan gengsi, jangan tersinggung, jangan marah. Mari kita terima teguran dan hajaran Tuhan dengan penuh semangat. Dengan penuh semangat kita bertobat. Ya, sehingga kita punya semangat Tuhan, semangat ilahi, melakukan kehendak Tuhan, menjalani kehidupan yang menyenangkan Tuhan, menerima teguran, pendidikan dengan penuh sukacita, pendisiplinan dengan penuh sukacita. Kepada orang-orang yang seperti kepada jemaat gereja Laodikia yang seperti ini, yang semangat menerima dengan penuh sukacita teguran, hajaran, mau diperbaiki, mau membunuh raja-raja yang lama, Tuhan janji berkat. Nah, ini dia. Di Wahyu 3 ayat 20 sampai 22. Tuhan menjanjikan berkat kepada kita semua yang mau menerima kasih Tuhan dengan proses memang sepenuhnya menyakitkan kedagingan kita ya. Tapi untuk roh kita harus sukacita. Kita mau baca Wahyu 3:20 dulu, Wahyu 3 ayat 20. 1, 2, 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Oke, sini dulu. Ya. Kalau kita membuka hati, kapan Tuhan mengetok? Kita sering lihat lukisannya zaman dulu di toko buku rohani. Lukisan Tuhan Yesus mengetok pintu. Kalau itu saya pasti akan membukakan pintu untuk Jesus yang ganteng di lukisan itu. Ya. Nah, Tuhan itu terus-menerus mengetuk kita loh, saudara. Mau masuk, terus ketuk, itu respon kita apa? Mendengar suara Tuhan, mendengar suara Tuhan. Jadi ketukan firman ini mau masuk dalam hidup kita. Kalau kita, males saya lebih baik melakukan ini. Saya lagi ngamut, saya capek, saya ngantuk. Itu namanya nggak membuka pintu. Nggak membuka pintu. Kita harus respon nih. Males buka pintu, capek. Gitu. Kita harus respon nih. Terima suara firman Tuhan. Nah, yang pertama, Tuhan janji. Kalau kita mau dengerin firman, kita mau taati, ya, mau rela ditegur, dihajar, bertobat. Ya. Berkat apa yang Tuhan kasih? Pertama, duduk dan makan bersama-sama dengan Tuhan. Duduk dan makan bersama-sama dengan Tuhan. Wahyu 3:20 kan. Nah, jadi betapa besarnya duduk dan makan bersama dengan Tuhan. Ini Tuhan kasih berkat hak istimewa, berkat spesial dengan Allah pencipta, Allah yang mempunyai seluruh alam semesta, mau makan sama-sama kita. Berkat yang luar biasa. Apa artinya? Makan bersama dengan Tuhan. Persekutuan yang intim dengan Tuhan. Persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ya. Tuhan akan masuk bersama-sama dengan dia dan aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan. Aku makan bersama-sama dengan dia.
Nah, jadi ini harus terjadi ketika dua-duanya ada kan, dua-duanya ya kita juga harus respon mau. Tuhannya harus datang, kitanya harus meresponi. Ya, maka ini adalah sebuah persekutuan yang intim. Hubungan persekutuan rohani. Dua arah yang sangat dekat. Nah, eh, di zaman Yesus, Yesus memberikan anugerah makan bersama-sama itu dengan siapa? Dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Kenapa mereka dapat berkat ini? Karena orang-orang ini sadar bahwa aku berdosa. Karena orang-orang ini sadar, aku harus diperbaiki. Karena orang-orang ini sadar, aku mau sungguh-sungguh bertobat. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Ketika orang-orang mempertanyakan, kenapa Yesus makan dengan orang-orang yang luar biasa hebatnya berdosanya. Di Markus 2 ayat 16. Jadi Yesus makan dengan orang-orang yang bukan dosa biasa-biasa ya. Dosa luar biasa. Yang menjual tubuh mereka. Yang merampok duit orang lain dengan jumlah yang besar. Loh, kalau gitu gue enak ya jadi orang berdosa. Malah Tuhan datang mendapatkanku dan makan bersama-sama dengan aku. Tapi ini orang yang sangat berdosa, betul. Tapi mereka karakteristiknya seperti apa? Mereka sadar. Di ayat berikutnya, di ayat 17, Yesus bilang, kalian merasa kalian sehat. Ya, kalian tidak memerlukan dokter. Tapi ini orang sakit, mereka sadar, mereka orang sakit, mereka mau disembuhkan. Nah, jadinya artinya apa? Walaupun dosanya parah sekalipun, tapi ini adalah orang-orang yang rindu. Sangat-sangat rindu. Menerima teguran, menerima ajaran, memperbaiki hidupnya, mengganti raja dalam hidupnya. Maka dari itu, Tuhan makan sama orang-orang ini. Mereka sadar mereka orang berdosa. Tuhan, Yesus 2000 tahun yang lalu disebut sosok yang bergaul dengan orang-orang berdosa. Bukan artinya Tuhan Yesus mentoleransi dosa dan mempersilahkan orang-orang untuk terus berdosa. Bukan. Tapi Tuhan mau menyelamatkan, menuntun orang-orang berdosa ini agar dapat sepenuhnya bertobat. Ini orang-orang yang rindu untuk bertobat ya. Jangan salah paham. Jangan salah paham. Nah, jadi kita harus terima firman Tuhan. Saat kita menerima firman, ini sama seperti kita makan dan minum bersama dengan Tuhan. Saat kita baca, belajar, mendekat pada Alkitab, kita bisa mengerti isi hati kehendak pekerjaan Tuhan. Kita sedang bersekutu dengan dekat dengan Tuhan. Saat kita setia beribadah kan bersekutu dengan Tuhan. Yang Tuhan memanggil kita untuk mendekat menjadi satu dengannya melalui ibadah. Ya, jadi Tuhan mau ngajak kita makan sama-sama. Makanan rohani adalah firman Tuhan. Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4. Nah, jadi Tuhan anugerahkan ini. Asalkan kita membuka pintu, kita mendengar suara Tuhan, kita terima. Bersekutu dengan Tuhan, itu arti makan dengan Tuhan. Persekutuan yang intim, persekutuan yang erat. Nah, lalu makan bersama dengan Tuhan, ini adalah perjamuan kudus dengan Tuhan. Perjamuan kudus.
Kata makan, bahasa Yunaninya di Wahyu 3 ayat 20, Wahyu 3 ayat 20. Kata makan di sini adalah makan dalam perjamuan besar dan megah. Makan perjamuan besar dan megah. Ya. Apa maksudnya? Yesus bilang, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuat ini, makan ini menjadi peringatan akan aku. Ini cawan, darahku, perjanjian baru, dia yang tumpahkan bagi kamu. Nah, jadi perjamuan kudus yang perjamuan terakhir yang Tuhan Yesus lakukan dengan murid-muridnya, itu bahasa Yunaninya sama dengan makan di Wahyu 3 ayat 20. Jadi ini mengingatkan kita tentang perjamuan kudus yang Tuhan bilang perjamuan kudus ini tujuannya untuk memperingati Yesus, mengingat Yesus, pengorbanan Yesus, penyelamatan Yesus. Nah, untuk mengingat kata Rasul Paulus di 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 25. 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 25. Lakukanlah ini menjadi untuk memperingati tentang Yesus. Kata memperingati di sini adalah merenungkan mendalam. Merenungkan dengan mendalam. Ya. Saat perjamuan kudus, kita merenungkan Kristus dengan mendalam. Supaya bisa merenungkan Kristus dengan mendalam. Lagi-lagi, ini ada kendalanya. Kendalanya adalah pikiran-pikiranku. Masih terus nempel yang nggak bisa dilepas. Gimana kita bisa merenungkan dengan dalam? Gimana kita bisa mendengarkan dengan baik kalau di pikiran kita ini ada banyak hal yang menurut kita ini lebih penting dari firman. Jadi walaupun wujudnya ada, mungkin seringkali kita kan sering menemukan kayak ngeblank gitu. Dia tuh kayak lagi mikirin apa gitu yang lain gitu, walaupun wujudnya ada gitu. Nah, pikiran kita harus disingkirkan supaya kita bisa merenungkan dengan dalam. Nah, maksudnya Tuhan harus memenuhi pikiran kita. Ya. Jadi perjamuan dengan Tuhan, perjamuan, makan bersama dengan Tuhan, perenungkan dengan dalam. Ini Tuhan, firman harus memenuhi pikiran kita. Nah, karena seringkali kita gak ada Tuhan yang gak ada firmannya, dilupakan, dihilangkan. Nah, dengan makan ini kita memulihkan Tuhan yang hilang dalam pikiranku. Yang selama ini pikirannya kacau balau, memikirkan apa yang tidak harus kita pikirkan, bahkan tidak boleh kita pikirkan. Ya, ini di 1 Korintus 11 ayat 26. 1 Korintus 11 ayat 26. Nah, lalu ayat ayat 24 sampai 25. Ayat 24 sampai 25. 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 25. Lalu ayat 26, ayat berikutnya, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi saat kita makan perjamuan dengan Tuhan, makan sama-sama sama Tuhan, ini artinya kita memberitakan Tuhan, memberitakan kematian Tuhan. Ini perintah yang harus kita lakukan sampai Tuhan datang lagi. Ya, perintah untuk menginjil sampai kedatangan Tuhan yang kembali. Jangan lupakan salib. Jangan berhenti menginjil salib. Nah, ini artinya akan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan.
Lalu, apa artinya lagi makan bersama dengan Tuhan? Apa artinya yang berikutnya makan bersama dengan Tuhan? Mengambil bagian dalam perjamuan kawin anak domba. Ya, mengambil bagian dalam perjamuan kawin anak domba. Wahyu 19 ayat 7. Wahyu 19 ayat 7. Pengantinnya telah siap sedia. Mari bersukacita bersorak-sorai memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Lalu di ayat 9 berbahagia mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Perjamuan makan besar. Ya, sama kata makan di sini. Berkat, kamu akan makan, aku akan makan bersama dengan kamu. Tadi Wahyu 3. Jadi ini menunjuk kepada perjamuan kawin anak domba. Jadi kalau kita nggak dijelaskan lewat ayat-ayat di Alkitab yang lain, cuman hanya terpatok di situ, kita bengong kan. Oh, Tuhan mau ngetok-ngetok, terus Tuhan makan sama kita. Kita langsung menghayal gitu. Apakah Tuhan akan menampakkan dirinya? Dan nanti makan-makan saya harus siapin apa ya? Ah, tenanglah, udah zaman GoFood sekarang. Tinggal tanya, nanti kalau ketok tuh, "Oh, Tuhan, Tuhan mau makan ya?" Iya, mau makan apa nih pilihannya Tuhan? Ya, makan nasi campur. Enggak ya. Matius 22 ayat 2. Matius 22 ayat 2. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ya. Nah, jadi perjamuan ini ada hubungannya dengan apa? Dengan perjamuan kawin anak domba. Kita sebagai istri, Tuhan sebagai suami. Contohnya juga di perumpamaan 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. 5 gadis bijaksana masuk ke perjamuan kawin ini. Mengambil bagian dalam perjamuan pesta perkawinan anak domba. Makan dengan Tuhan. Nah, jadi jika kita menerima undangan perjamuan ini, bukankah ini adalah undangan yang terbesar? Ya. Diundang ke perjamuan sorga oleh Allah. Tapi kita melewatkan ini tanpa kita sadari. Karena kita lebih memilih untuk datang ke undangan orang yang kita hormati atau orang yang kita kasihi kayak atau apapun itu. Ya supaya kita bisa mengambil dalam berkat yang luar biasa ini, ya Alkitab kasih tahu caranya. Yang pertama apa? Tadi Wahyu 3 ayat 20, kamu harus buka pintu. Dengar suaraku dan buka pintu. Nah, karena waktu saya akan kasih tanda ya. Kita akan lanjutkan ini minggu depan untuk meresponi perjamuan undangan perjamuan Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, kita akan lanjutkan minggu depan. Waktu sudah lumayan. Oke, kita lanjutkan minggu depan. Jangan lewatkan supaya kita bisa membuka pintu untuk Tuhan kita Yesus masuk dan makan bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk undangan perjamuan kudus kami dengan Tuhan. Tuhan rindu untuk memulihkan hubungan kami. Lebih intim lagi menyatu dengan Tuhan. Bahkan ini adalah perjamuan kudus, perjamuan kawin anak domba. Kiranya Bapak kami dapat menjadi seperti gadis-gadis bijaksana yang mempersiapkan diri kami semua. Kiranya kami dapat sungguh-sungguh mengerti instruksi sesuai dengan firman Tuhan. Agar kami yang
tidak ada bedanya dengan jemaat Laodikia. Kami yang suam-suam kuku, kami yang merasa diri kami baik-baik saja, yang adalah kesombongan rohani. Kami yang menjalani kehidupan dengan membohongi diri kami sendiri, merasa kami benar dan baik dan hebat dan kuat. Namun tanpa disadari Bapa, kami sangat-sangat miskin, melarat, buta, terlanjang. Kami begitu hinanya secara rohani. Tapi kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang begitu besar melalui teguran, melalui hajaran. Biarlah Bapak Engkau memberikan kami hati yang rela, yang semangat, yang berapi-api. Biarlah Bapak Engkau memberikan kami pertobatan, agar kami dapat memperbaiki diri kami, agar kami dapat membunuh raja-raja selama ini, dan mengganti Raja Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami yang berkuasa, berdaulat, memerintah hidup kami. Tolong Bapak, agar sisa hidup kami ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Tolong Bapak, agar sisa hidup kami ini hanya untuk menerima kesempatan anugerah yang luar biasa ini ya Bapak. Sehingga kami semua menjadi orang-orang yang menyambut, membuka pintu untuk Tuhan Yesus masuk makan bersama dengan kami dalam perjamuan kudus, perjamuan kekal, perjamuan yang sangat berharga. Pesta makan bersama-sama dengan Tuhan. Tolonglah kiranya tidak ada satupun dari kami yang menolak kasih karunia ini, yang menolak setiap anugerah firman Tuhan yang terus-menerus mengetuk kami ya Bapa. Tolong meteraikanlah firman-Mu, ukirkanlah firman-Mu yang begitu banyak ini ya Bapa, yang begitu mudah dicuri oleh iblis dan dilupakan. Tolong Bapa, kiranya Roh Kudus bekerja agar terus mengingatkan, agar terus menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran firman, memampukan kami, memberikan kami kuasa agar hidup kami, pikiran kami sepenuhnya dipersembahkan kepada Tuhan yang menguasai dan mengontrol hidup kami ini ya Bapak. Tolong Bapak pertemukan kami di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kiranya Bapak, kami mau sungguh-sungguh menerima kasih Tuhan dengan bertobat, sehingga Engkau mendatangkan waktu kelegaan yang luar biasa kepada kami. Tolong Bapak, kami yang lemah ini, kiranya kami dapat bertobat setiap hari, setiap waktunya. Ini yang terpenting dan terutama dalam hidup kami, yaitu bertobat setiap harinya ya Bapak. Kiranya Bapak, Engkau yang menganugerahkan kami semua menjadi umat kudus yang sejati, yang bukan hanya menyesal, tapi bertobat, diperbaiki, dan diganti rajanya Bapak. Ini doa dan kerinduan kami, sehingga Bapak segala kesesakan apapun, sakit, penyakit, permasalahan kegelapan, permasalahan dalam pribadi, kesehatan, rohani, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya diberikan kelegaan, diberikan kemenangan, diberikan pemulihan dan kesembuhan yang besar. Kami panjatkan seluruh doa yang tidak sempurna ini, tolong Bapak sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami hari ini makanan kami secukupnya, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami memberikan tangan pujian hanya untuk Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai jumpa di Bible Study berikutnya. Selamat malam. Tuhan berkati. Sama-sama. Puji Tuhan. Sama-sama Cigina. Selamat malam, selamat beraktivitas, selamat istirahat. Makasih Pak Alen. Sama-sama, Tuhan berkati.